Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyudi, NPM-nya 1904030013 dari Universitas Al-Wasliyah Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh studi kasus yang ada di suatu perusahaan. Perusahaan manapun pasti pernah mengalami konflik internal maupun eksternal, mulai dari tingkat individu, kelompok, sampai unit, mulai dari derajat dan lingkup konflik yang paling kecil maupun yang paling besar. Yang relatif kecil misalnya itu ada adu mulut tentang pribadi karyawan, sampai yang relatif besar itu seperti pandangan strategi bisnis antara karyawan dan manajemen. Contoh lainnya yang konflik yang relatif besar yakni antara lain antara karyawan dan manajemen. Secara kasat mata kita bisa ikuti berita di sehari-hari di berbagai sosial media. Di situ tampak konflik ada berbagai macam bentuk seperti demokrasi, pernokokan. Apakah hal itu karena tuntunan besar dari kompensasi, kesejahteraan, atau keadilan promosi karir? Ataukah bahkan tentang tuntutan hak asasi karyawan. Baik, di sini kita akan mengambil contoh kasus di dalam PT perusahaan Yongmed In. PT Yongmed In ini bergerak di bidang konveksi dan tekstil. Mengalami konflik perusahaan antara karyawan maupun manajemen. Konflik ini terjadi disebabkan miskomunikasi antara karyawan dan manajemen. Adanya perubahan kebijakan, adanya perhitungan gaji atau upah karyawan. Namun, perusahaan belum memberitahukan para karyawan. Sehingga perusahaan belum memberitahu para karyawan tersebut merasa pihak karyawannya dirugikan. Para karyawan mengambil tindakan yaitu dengan cara mendemo perusahaan tersebut. Namun tindakan ini berujung pada PHK besar-besaran. PHK ini disebabkan perubahan kebijakan dalam perusahaan yang tidak disetujui oleh para karyawan dari pihak manajemen. Perubahan kebijakan dalam perusahaan ini ditenggarai karena turunnya jumlah produksi perusahaan. Baik, di sini akan timbul banyak pertanyaan. Ada sekitar 5 pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana konflik tersebut bisa terjadi? Di sini kita akan menjawabnya. Yang pertama itu penyelesaian konflik dalam perusahaan tersebut haruslah melibatkan dua pihak, yaitu perusahaan dan perwakilan dari karyawan yang merasa tidak menerima kebijakan tersebut. Hal ini harus dilakukan yang tindakannya tidak merugikan karyawan ataupun pihak perusahaan. Yang pertama itu kedua belah pihak haruslah mengenali lebih dahulu konflik apa yang sedang terjadi sehingga dapat mengambil sikap yang baik diambil. Yang kedua itu ada kedua belah pihak harus mengidentifikasi apa penyebab munculnya konflik tersebut. Yang ketiga itu mencari jalan keluar secara musyawarah antara karyawan maupun pihak manajemen, di mana hasil musyawarah tersebut tidak merugikan kedua belah pihak pastinya. Yang kedua itu bagaimana cara agar tidak terjadi miskomunikasi antara pimpinan dan karyawan. Caranya itu dengan cara harus mampu terjalin komunikasi antara karyawan dan pihak manajemen itu dengan baik. Ini bukan hanya berpengaruh terhadap setiap proses bisnis yang dijalankan, tetapi juga ada hubungannya dengan secara pribadi antara karyawannya itu dengan manajemen. Dan inilah yang harus dicari solusinya di setiap permasalahan. Dan berikut ini ada beberapa untuk mengurangi tingkat miskomunikasi. Antara lain itu, yang pertama itu menyampaikan informasi secara jelas dan transparan. Yang kedua itu fokus pada pembicaraan.
Yang ketiga itu menghargai dan mendengarkan lawan bicara kita. Yang keempat itu ada membentuk suatu sistem informasi yang terstruktur. Yang kelima itu ada memiliki analisis terhadap kesimpulan yang kuat. Yang ketiga itu ada pertanyaannya tentang kebijakan apa yang harus diambil perusahaan untuk menjaga stabilitas perusahaan. Kebijakan yang harus diambil itu oleh perusahaan adalah melakukan upaya peningkatan efisien dan produktivitas dan kapasitas produksi untuk memenuhi pasar. Dalam kasus ini contohnya perusahaan harus merumahkan karyawan yang dianggap tidak efektif sehingga kos perusahaan tidak tinggi, merekrut karyawan baru agar lebih produktif dan memberikan motivasi yang baik terhadap perusahaan, dan bonus sehingga produktivitas karyawan meningkat. Yang keempat itu ada pertanyaan, bagaimana cara meningkatkan kinerja karyawan guna meningkatkan produktivitas perusahaan? Caranya itu dengan cara mengidentifikasi dan memberikan motivasi penyegaran kepada karyawan, yang pertama. Yang kedua itu ada membuat ruang lingkup kerja dengan kondusif dan nyaman. Yang ketiga itu ada mengintegrasi manajemen waktu dengan sistem perusahaan. Yang keempat itu memberikan reward, memberikan bonus gaji yang sesuai terhadap karyawan. Yang pertanyaan kelima, apa yang harus dilakukan perusahaan agar kedepannya tidak lagi terjadi penolakan bahkan hingga PHK besar-besaran kepada karyawan? Baik, ini mungkin pertanyaan yang sangat penting. Untuk kedepannya, perusahaan harus lebih transparan lagi terhadap kebijakan yang dibuat, apalagi terikat perhitungan gaji upah karyawan. Itu pastinya sangat sensitif terhadap karyawan. Perusahaan seharusnya lebih banyak memberikan informasi tentang keadaan perusahaannya itu bagaimana, apakah dia lagi rugi kah, ataukah perusahaannya lagi turun omsetnya, agar para karyawan itu mengerti situasi perusahaan. Jadi sama-sama menguntungkan. Harus ya dijagalah miskomunikasinya biar agar tidak miss antara karyawan dan manajemen. Selalu adanya komunikasi yang baik ya kan, antara pemimpin dengan karyawan. Pastinya komunikasi itu akan merasa dihargai sebagai karyawan, apalagi karyawan merupakan aset perusahaan yang sangat penting. Pastinya penting karena tanpa karyawan itu pasti perusahaan itu nggak akan berjalan secara baik lah. Jika manajemennya itu mengelolanya sendiri, pastinya karyawan itu sangat penting lah. Ya makanya pihak manajemen atau bos-bos perusahaan itu harus mensejahterakan karyawan. Kalau karyawannya itu sejahtera, pastinya kan karyawannya itu semangat untuk kerja, produktivitasnya pasti lebih tinggi lagi. Baik, kebijakan perusahaan itu haruslah efisien, produktif. Makanya itu sangat penting lah untuk pihak manajemen mensejahterakan karyawan-karyawannya dengan baik, memberikan upah gaji yang sesuai, memberikan bonus THR dan tunjangan terhadap karyawannya tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara meningkatkan produktivitas karyawan itu. Yang pertama itu ada memberikan motivasi penyegaran kepada karyawan, seperti misalnya ngadakan gathering atau makan bersama. Yang kedua itu membuat lingkungan kerja yang kondusif, yang nyaman, yang tentram dan baiklah untuk karyawan. Yang ketiga itu ada memberikan reward, pastinya hadiah untuk karyawan terbaik atau karyawan yang paling banyak produktivitasnya atau yang datang lebih cepat. Baik, mungkin ini aja sampai sini saja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari studi kasus tersebut adalah bahwa kedepannya perusahaan haruslah lebih transparan dalam komunikasi antara karyawan dan pihak manajemen yang dibuat agar tidak terjadi salah paham antara
kedua belah pihak tersebut, dan harus menjaga komunikasi yang baik dan transparan dan jelas terhadap karyawan bagaimana keadaan perusahaannya. Apakah itu lagi sedang buntungnya atau omsetnya lagi turun atau sedang meningkat omsetnya, mungkin bisa memberikan upah dan gaji yang sesuai dengan produk yang dijual. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.